Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Diasa Fitri, NPM 1951030244 akan menyampaikan kasus tentang laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa untuk memenuhi tugas UAS akuntansi keuangan lanjutan 1. Berikut adalah ilustrasi kasus yang akan dibahas dalam kesempatan ini. PT Adira Sahara adalah perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan minuman yang berada di Bekasi. Pada tanggal 1 Januari 2019, PT Adira Sahara mengakuisisi kepemilikan saham PT Coklat Manis sebesar 75% senilai 525.000 dan kepentingan non pengendali 175.000. Saat itu, nilai buku PT Coklat Manis senilai 450.000. Selisih disebabkan karena adanya perbedaan nilai wajar dan nilai buku peralatan, bangunan, dan mobil. Berikut nilai dari masing-masing selisih. Untuk peralatan, selisihnya itu adalah 30.000 dengan sisa umur ekonomis 2 tahun. Bangunan 125.000 dengan sisa umur ekonomis 10 tahun. Lalu ada mobil, selisih 70.000 dengan sisa umur ekonomis 4 tahun. Goodwill sebesar 25.000 dan total selisih adalah 250.000. Pada tahun 2019, PT Coklat Manis berhasil mendapat laba senilai 280.000 dan membagikan dividen sebesar 60.000. Berikut ditampilkan neraca PT Adira Sahara dan PT Coklat Manis per 31 Desember 2019. Ini adalah neraca saldo PT Adira Sahara dan PT Coklat Manis. Lalu disajikan transaksi jual beli persediaan antara PT Adira Sahara dan PT Coklat Manis. Di sini ada transaksi hulu, bisa dilihat di layar, dan transaksi hilir. Selanjutnya dari data di atas Anda diminta untuk hitung laba yang akan diakui oleh PT Adira Sahara. 2. Hitung saldo investasi akhir PT Coklat Manis. 3. Sesuaikan neraca saldo setelah investasi di PT Coklat Manis. 4. Buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. 5. Susun laporan keuangan meliputi laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan modal konsolidasian, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Baiklah, untuk lebih jelasnya akan saya bahas di Excel. Ini adalah tampilan neraca saldo PT Adira Sahara dan PT Coklat Manis. Dapat dilihat di sini bahwa neraca saldo PT Adira Sahara itu belum balance antara debit dan kreditnya. Maka tugas kita adalah mencari investasi PT anak dan penghasilan dari PT anak. Pertama-tama untuk mencari permasalahan dari kasus di atas adalah membuat tabel diferensial dan porsi kepemilikan berdasarkan nilai buku dan nilai wajar. Di sini ada kepemilikan berdasarkan nilai buku dan nilai wajar. Nilai buku 450 ini didapat dari soal, yaitu ini 450 nilai buku PT Coklat Manis, dan sedangkan yang 700.000 ini didapat dari 525 ditambah dengan 175. Kita akan bagi sesuai porsi kepemilikan, yaitu 75% dan 25%. Sama dengan 75% dikali dengan 450.000 rupiah. Dapatlah 337.500. Yang di bawahnya dapatlah 525.000 rupiah. Untuk yang ini sama aja 25% dikali dengan 450.000 rupiah, dapatlah 112.500, dan yang bawah adalah 175.000 rupiah. Selanjutnya adalah kita akan mencari tabel diferensial. Seperti yang sudah diketahui di soal bahwa ada selisih antara peralatan, bangunan, mobil, dan ini adalah senilai 30.000, 125.000, dan 70.000. Kita akan mencari alokasi selisih berdasarkan induk dan non pengendali. Di sini ada 75% untuk induk dan 25% untuk non pengendali. Rumusnya sama dengan 75% dikali dengan 30.000. Dapatlah 22.500. Kita tarik sampai goodwill. Untuk yang 25% atau non pengendali sama saja 25% dikali dengan 30.000. Dapatlah 7.500. Maaf, rumusnya error. Ini sama dengan 25%
dikali dengan 125.000. Dapatlah 31.250. Untuk ini amortisasi selisih, ini adalah pembagian antara selisih dibagi dengan sisa umur. Jadi sama dengan 30.000 ini dibagi dengan sisa umurnya itu 2 tahun. Untuk bangunan adalah 125.000 dibagi dengan 10 tahun. Dan untuk mobil adalah 70.000 dibagi dengan 4 tahun. Untuk kepemilikan adalah amortisasi selisih dikali dengan kepemilikan, yaitu kepemilikan 75% atau induk dan non pengendali sebesar 25%. Jadi sama dengan 75% dikali dengan 15.000. Dapatlah 11.250. Untuk non pengendali sama dengan 25% dikali dengan 15.000. Dapatlah 3.750. Dari masing-masing ini kita jumlah ya. 187.000 kita tarik sampai ujung. Lalu dari kepemilikan dan non pengendali ini ada selisih sebesar 250.000. 250.000 ini akan kita bagi dengan 75% dan 25%. Kita taruh di sini sama dengan 250.000 dikali dengan 75%. Dapatlah 187.500 dan 250.000 dikali dengan 25% dapatlah 62.500. Selanjutnya untuk menjawab soal nomor 1, kita akan menghitung pengakuan laba. 1. Perhitungan pengakuan laba. Di sini pada tahun 2019 kita lihat di soal. Pada tahun 2019 PT Coklat Manis berhasil mendapat laba senilai 280. Jadi laba yang diakui sebesar 280.000. Lalu di sini ada sama saja kita akan buat induk sebesar 75% dan untuk non pengendali sebesar 25%. Di sini akan muncul yang namanya laba yang diakui. Laba yang diakui ini sebesar porsi kepemilikannya masing-masing, yaitu sama dengan 280.000 dikali dengan induk sebesar 75%. Dapatlah 210, yang untuk non pengendali adalah 280.000 dikali dengan 25%, dapatlah 70.000. Lalu akan dikurang dengan amortisasi peralatan. Amortisasi peralatan, lalu ada amortisasi bangunan. Selanjutnya ada amortisasi mobil. Karena kita adalah di sini ada transaksi istimewa antara hulu dan hilir, maka kita akan memasukkan hulu persediaan dan hilir persediaan. Amortisasi peralatan ini diambil dari sini, kepemilikan 75%. Kita copy. Kita pastekan di sini. Dan yang untuk non pengendali kita ambil dari yang 25%. Lalu dikurang dengan hulu persediaan. Hulu persediaan itu kita ambil dari sini, dari keuntungan di persediaan, jadi sama dengan 20.000. Untuk yang non pengendali itu 0 karena ini transaksi hulu. Lalu untuk hilir persediaan ini adalah sama dengan 5.000
dikali dengan porsi kepemilikan yaitu 75%, yaitu 3.750. Yang di sini sama aja 5.000 dikali dengan porsi kepemilikan non pengendali yaitu 25%. Dapatlah 1.250. Lalu di sini akan muncul yang namanya laba dibagikan. Adalah pengurangan dari laba yang diakui dikurang dengan amortisasi peralatan, dikurang dengan amortisasi bangunan, dikurang dengan amortisasi mobil, dikurang dengan hulu persediaan, dikurang dengan hilir persediaan. Dapatlah nilai 152.500 untuk laba dibagikan dan induk. Dan sedangkan untuk non pengendali laba yang dibagikan adalah sebesar 57.500. Setelah kita mencari perhitungan pengakuan laba, kita akan menjawab soal yang kedua, yaitu perhitungan saldo investasi. Sebelumnya, kita lihat dulu di soal. Dan membagikan dividen. Ini sebesar 60.000. Jadi dividen di sini sebesar 60.000. Jurnal untuk mencatat dividen adalah kas pada investasi PT Anak. Sesuai porsi kepemilikan ya, ini 60.000 dikali dengan 75%. Dapatlah 45.000. Saat perhitungan saldo investasi ini sama saja kita akan mencatat antara hulu 75% dan hilir 25%. Di sini kita akan hulu dan di sini hilir. Di sini 75% dan di sini 25%. Di sini akan muncul yang namanya saldo investasi. Di sini ada saldo awal. Saldo awal ini adalah ada di soal ya teman-teman, kita lihat dulu. Mengakuisisi kepemilikan PT Coklat Manis sebesar 75% senilai 525.000. Ini untuk induk atau 75%-nya untuk hulu, dan kepentingan non pengendalinya. Non pengendalinya adalah 175.000 atau yang 25%-nya. Jadi di sini hulu ada 525.000 dan untuk hilirnya ada 175.000. Lalu ada bagian laba. Bagian laba adalah laba yang sudah kita cari di atas, yakni ini untuk induk dan ini untuk non pengendalinya. Lalu dikurang dengan dividen. Dividen ini sesuai porsi kepemilikan, jadi sama dengan tadi membagikan dividen sebesar 60.000 dikali dengan 75%, dapat 45.000. Yang di sini sama dengan dividen 60.000 dikali dengan 25% atau kepemilikan non pengendali, dapatlah 15.000. Lalu di sini ada yang namanya saldo akhir investasi. Saldo akhir investasi ini adalah penjumlahan antara saldo awal ditambah dengan bagian laba dikurang dengan dividen, dapatlah 632.500. Sama saja untuk yang hilir. Dapatlah yang untuk yang hilir mendapat 217.500. Nah, setelah ini kita akan membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Kita akan mengecek di sini ya teman-teman. Di sini neraca saldo PT Adiraksa itu belum balance antara debit dan kreditnya. Nah, kita sudah mendapat nilai untuk pengakuan laba untuk induk dan investasi juga untuk induk. Kita masukkan dulu. Di sini ada investasi PT Anak. Investasi PT Anak itu sebesar ini 632.500. Kita enter. Sedangkan untuk penghasilan dari PT Anak itu adalah ini
152.500, kita enter. Nah, di sini neraca saldo PT Adiraksa atau entitas induknya sudah balance antara debit dan kredit. Selanjutnya kita bisa mengecek juga ini balance benar atau tidaknya melalui pengecekan saldo investasi. Di sini ada yang namanya saldo investasi ini atau cara keduanya. Ini ada saldo investasi ini untuk induknya atau hulunya, enter. Ini untuk hilirnya. Dikurang dengan ekuitas. Ekuitas ini didapat dari nilai buku yang 75% di atas yang sudah kita cari tadi. Ini ya. Enter. Bentar. Ini 112.500. Kita kurangkan sama dengan ini dikurang ini. Lalu dikurang lagi dengan diferensial di sini ya. Diferensial ini sama dengan yang sudah kita cari juga di atas tabel. Ini yang 187.500 untuk induk. Dan ini untuk anaknya yaitu 62.500. Kita kurangkan. Dapatlah 107.500 untuk induk dan untuk anaknya adalah 42.500. Lalu dikurang lagi dengan laba. Laba ini laba untuk induk 152.500 dan laba untuk anak adalah 57.500. Kita kurangkan lagi. Ada 45.000 min 45.000. Lalu kita tambah dengan dividen. Dividen di sini untuk induk adalah 45.000 dan untuk anak adalah 15.000. Jadi dapatlah 0 di sini. Kenapa 0? Karena investasi ini akan menyerap aset dan kewajiban berdasarkan nilai wajar. Selanjutnya kita akan menjawab soal nomor 4, yaitu membuat jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Kita shift baru aja ya, biar enak lebih luas. Nah, keempat, membuat jurnal eliminasi yang dibutuhkan. Apa aja yang akan kita buat? Ini ada yang pertama, yaitu mengeliminasi saldo investasi berdasarkan nilai buku ekuitas. Di sini apa saja yang dieliminasi, yaitu ada saham biasa, agio saham, lalu saldo laba. Dengan kreditnya yaitu investasi PT Anak, dan kepentingan dan pengendali. Saham biasa ini kita lihat di situ di neraca saldo bagian entitas anak ini. Saham biasa, agio saham dan saldo laba 250, 50 dan 150. Kita copy. Kita taruh di sini. Nah, untuk investasi PT Anak lalu kepentingan dan pengendali ini didapat dari
penjumlahan ini kita jumlahkan dulu ya. 250 sampai 150 ini kita jumlahkan, dapatlah 450.000. Untuk investasi PT Anak sama dengan 450.000 dikali dengan porsi kepemilikan yaitu 75% untuk induk, dapatlah 337.500. Lalu untuk kepentingan non pengendali yaitu 450.000 dikali dengan 25% dapatlah 112.500. Selanjutnya yang kedua yaitu mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap efek penyesuaian diferensial. Apa saja yang kita sesuaikan? Tadi yang beda adalah peralatan, bangunan, dan mobil, serta goodwill. Berapa nilainya kita lihat dulu. Ini ya, 30, 125, 70, dan 25.000 kita copy. Kita taruh di sini. Untuk kreditnya itu sama, investasi PT Anak dan kepentingan non pengendali. Kita sama yang di atas sama dengan sum. Kita jumlah dulu ini. Untuk investasi PT Anak sama dengan 250.000 dikali dengan kepentingan non pengendali itu 75% investasi PT Anaknya. Dan untuk kepentingan non pengendali, kepentingan non pengendali itu 25%, yaitu 250.000 dikali dengan 25%, dapatlah 62.500. Selanjutnya kita akan mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap laba yang dibagikan. Di sini di debit ada laba atas PT Anak dan di kreditnya ada investasi PT Anak. Didapat dari ini laba, pengakuan laba tadi, untuk yaitu 152.500. Kita copy. Nah, ini kita taruh sini. Lalu ada satu jurnal lagi yaitu pendapatan non pengendali untuk pengakuan entitas non pengendali pada kepentingan non pengendali, yaitu sebesar kita lihat di sini ada 57.500. Sama dengan ini ya, 57.500. Selanjutnya yang keempat atau yang D, kita akan mengeliminasi saldo investasi PT Anak terhadap dividen. Jurnalnya adalah investasi PT Anak pada dividen. Ini sebesar entitas induk ya, jadi ini dividen yang ada di induk 45.000. Lalu untuk kepentingan pengendalinya yaitu kepentingan pengendali pada dividen juga, yaitu sebesar dividennya yaitu 15.000.
Selanjutnya, setelah penyesuaian ini, kita akan menyesuaikan jurnal eliminasi di transaksi hulu hilir. Ada dua penyesuaian, yaitu barang yang sudah terjual dan barang yang masih tersimpan di gudang. Yang pertama, kita akan barang yang sudah terjual dulu ya. Barang yang sudah terjual. Untuk hulu itu ada pendapatan pada BPP. Nilainya itu kita lihat di sini. Yang sudah terjual atau yang terrealisasi adalah 100, untuk hulu adalah 100.000. BPP-nya sama 100.000. Dan di sini ada kita buat lagi hilir. Jurnalnya sama, cuma nilainya yang berbeda. Terus ini kita lihat di sini terrealisasinya sudah adalah 45.000 ya. Jadi kita di sini jurnal eliminasi sama dengan 45.000 dikali dengan porsi kepemilikan untuk induk adalah 75%. Dapatlah 33.750. Yang kedua, kita akan mencatat barang yang masih tersimpan di gudang. Di sini ada untuk hulu, jurnalnya adalah pendapatan di debit dan di kreditnya ada BPP pada persediaan. Kita lihat di sheet 2. Di sini ada untuk hulu pendapatannya 50.000 dan untuk BPP-nya 50 dengan keuntungan atau persediaannya adalah sisa 20.000. Kita tulis di sini pendapatannya adalah 50.000, untuk BPP-nya adalah 30.000 dan untuk persediaannya tinggal 20.000. Untuk hilir kita taruh di sini. Jurnalnya sama, cuma dibagi dengan porsi kepemilikannya nanti. Astagfirullah. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada 10.000, 5.000 dan 5.000. Ini tidak dibagi dengan porsi kepemilikan ya, maaf salah. Karena ini masih tersimpan jadi belum terrealisasikan. Jadi kita belum mendapat laba sama sekali. Jadi kita ada di pendapatan 10.000, BPP-nya 5.000 dan persediaannya tinggal 5.000 juga. Setelah kita membuat jurnal eliminasi jurnal eliminasi yang diperlukan ini, kita akan membuat kertas kerja konsolidasian. Nah, ini adalah contoh kertas kerja konsolidasi yang sudah saya buat. Di sini ada aset lancar, investasi, entitas anak ini sama yang ada di neraca tadi. Cuma mungkin ketambahan dari persediaan karena tadi di jurnal eliminasi kita tambah persediaan. Lalu ada beban amortisasi bangunan, peralatan, mobil. Pokoknya kita nyesuaiin dari jurnal eliminasi yang sudah kita buat tadi. Di sini ada PT Adira Sahara. Di sini sudah balance ya teman-teman, saya sudah memasukkan nilai yang sudah kita cari tadi, yaitu untuk investasi entitas anak sebesar 632.500 dan penghasilan dari entitas anak sebesar 152.500. Di sini juga ada sudah neraca saldo dari PT Coklat Manis atau anaknya sudah balance juga. Lalu di sini, nah kita di sini jurnal eliminasi nih. Jurnal eliminasi ini di nilai-nilai ini
yang ada di jurnal eliminasi ini kita didapat dari jurnal eliminasi yang kita buat tadi. Misal di sini kita lihat jurnal eliminasi yang pertama ada saham biasa agio saham saldo laba ini di debit sebesar 250, 50 dan 150. Kita lihat di sini ini saham biasa agio saham ini 250, 50 dan 150 ini didapat itu dari jurnal eliminasi yang ada di sini. Kita masukkan nilainya. Lalu semuanya di sini ada investasi PT Anak. Investasi PT Anak ini dijumlahkan semua ya. Dikreditkan ini investasi PT Anak, lalu ditambah di sini ada investasi PT Anak juga dikredit. Lalu ditambah lagi investasi PT Anak di sini dikredit juga. Lalu dikurang ini investasi PT Anak di debit. Dapatlah 632.500. 632.500 ini kita masukkan ke sini. Investasi PT Anak. Nih, 632.500. Nah, seperti itu. Kita masukkan semua. Setelah selesai dan hasilnya balance, langsung kita masuk ke konsolidasi, kertas kerja konsolidasian. Dapat 882 ini dari mana? Dapat 882 ini dari penambahan ini dari PT Adila Sara ditambah PT Coklat Manis. Ini dapatnya 882. Sedangkan untuk ini investasi entitas anak, ini tadi kan saya sudah bilang investasi itu akan menyerap aset dan kewajiban yang berdasarkan nilai wajar. Jadi di sini hasilnya itu 0. Di sini ada 632 di debit dikurang dengan 632.500 di kredit di jurnal eliminasi. Jadi hasilnya 0. Selanjutnya persediaan di sini ada di kredit sebesar 25.000, lalu di sini ada 343.000 di debit, yaitu peralatan 250 ditambah 78.000 ditambah 30.000 dikurang 15.000, dapatlah 343.000. Ini kita selesaikan semua sampai akhirnya di sini balance juga. Selanjutnya setelah kita membuat kertas kerja konsolidasian, kita akan menjawab soal nomor 5, yaitu membuat laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan laba rugi konsolidasian, laporan perubahan modal konsolidasian, dan laporan posisi keuangan konsolidasian. Ini adalah laporan keuangan laba rugi konsolidasian, perubahan modal, dan posisi keuangan konsolidasian. Di sini saya akan menjelaskan dapat nilai-nilainya ini dari mana. Yang pertama ada PT Adira Sahara dan entitas anak, laporan laba rugi konsolidasian per 31 Desember 2019. Di sini ada pendapatan sebesar 2.796 didapat dari kertas kerja konsolidasi. Ini pendapatan 2.796.250. Kita taruh di sini dengan BPP 171.250. Ini ya beban pokok penjualan 171.250 kan. Habis itu kita kurangkan, dapatlah laba kotor sebesar 2.625.000. Selanjutnya ada beban penyusutan dan beban amortisasi. Beban penyusutannya di sini adalah 70.000 ini. Lalu beban amortisasi ini adalah penjumlahan dari peralatan, bangunan, mobil, dan beban amortisasi itu sendiri. Ini ya, kalau ini, nah ini kita jumlah dapatnya, coba ya sama dengan sum dapatnya 87.000. Nih 87.000. Lalu beban penyusutan dan amortisasi kita jumlahkan, hasilnya adalah 187.000. Lalu ada laba bersih konsolidasian. Laba bersih konsolidasian ini adalah pengurangan dari laba kotor dikurang dengan 157.000 ini dari beban penyusutan dan amortisasi. Dapat laba bersih konsolidasian lalu didistribusikan ke pendapatan non pengendali. Pendapatan non pengendali ini ada 57.500 sama dapat dari kertas kerja konsolidasian. Ini pendapatan non pengendali kita masukkan. Lalu kita kurangkan antara laba bersih konsolidasian dikurang dengan pendapatan non pengendali, dapatlah laba bersih entitas mengendali sebesar 2.410.500. Selanjutnya kita akan di sini ada laporan perubahan modal PT Adira Sahara dan entitas anak. Laporan perubahan modal konsolidasian per 31 Desember 2019. Di sini ada saham biasa dan agio saham sebesar 2.500 dan 292. Kita lihat di sini. Tadi ada saham biasa 2.500 dan 292 ini ya teman-teman nilainya.
Kita masukkan di sini. Habis itu kita tambah hasilnya 2.792. Saldo laba per 1 Januari 2019 ini ada 1.700.000 didapat dari ini. Ini laba 1.700.000. Lalu ada yang namanya laba konsolidasi. Laba konsolidasi ini didapat dari sini. Ini ya. Ini 2.410.000 kita masukkan ke sini. Lalu dividen 2019 ada 30.000. Kita lihat di sini pembagian dividen diumumkan. Ada 30.000 kita masukkan. Nah, saldo laba per 31 Desember itu adalah penjumlahan laba per 1 Januari 2019 ditambah laba konsolidasi lalu dikurang dengan dividen. Karena dividen ini sifatnya mengurangi, dapatlah saldo laba per 31 Desember 2019 yaitu sebesar 4.080.500. Ini per 2019. Lalu di sini modal kepentingan non pengendali. Modal kepentingan non pengendali adalah penjumlahan dari saham biasa dan agio saham ini ditambah dengan saldo laba per 31 Desember 2019. Dapatlah modal kepentingan non pengendali sebesar 6.872.500. Lalu di sini ada kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini ada 217.500. Kita lihat ini kepentingan non pengendali, kita masukkan tadi di sana. Lalu didapatlah total modal konsolidasi, yaitu penjumlahan antara modal kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali. Dapatlah total modalnya adalah Rp7.090.000. Selanjutnya kita akan membahas tentang PT Adira Sara dan entitas anak, laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2019. Di sini ada aset lancar. Aset lancar adalah totalnya itu 882.000. Di sini iya aset lancarnya. Lalu untuk persediaannya 25.000. Di kredit ya teman-teman 25.000. Jadi di sini total aset lancarnya itu adalah aset lancar dikurang persediaan sebesar 25.000, dapatlah 857.000 total aset lancar. Lalu ada aset tidak lancar. Di sini ada peralatan bangunan mobil dan goodwill. Nilainya sama, kita ambil dari sini. Ini peralatan bangunan mobilnya, lalu goodwillnya ini 25.000 ini semuanya kita masukkan. Total aset tidak lancar kita jumlah antara ini semua, kita jumlah dapatlah 7.583.000. Lalu ada total aset konsolidasian, yaitu penjumlahan antara aset lancar dan aset tidak lancar, dapatlah 8.440.000. Sebelah sini ada liabilitas. Liabilitas ini 1.350.000. Kita lihat di kertas kerja. Ini liabilitas. Ini 1.350.000. Lalu ada ekuitas. Ekuitas di sini ada saham biasa, agio saham 2.500.000 dan 292 sama kayak tadi. Saham biasa, agio saham. Ini ya, 2.500.000 dan 292. Kita masukkan nilainya di sini. Lalu ada saldo laba, ada 4.080.500. 4.080.500 ini dapat dari sini teman-teman. Saldo laba per 31 Desember 2019. Setelah nilainya kita masukkan di sini adalah total modal kepentingan pengendali. Ini adalah penjumlahan dari saham biasa, agio saham, dan saldo laba. Setelah itu ada kepentingan non pengendali. Kepentingan non pengendali ini didapat dari neraca kertas kerja konsolidasi. Kita masukkan. Lalu ada total ekuitas, yaitu penjumlahan antara total modal kepentingan pengendali dan kepentingan non pengendali sebesar 7.090.000. Lalu ada total liabilitas dan ekuitas konsolidasi. Ini adalah penjumlahan dari sini. Total liabilitas 1.350.000 ditambah dengan total ekuitasnya yaitu 7.090.000, dapatlah hasil 8.440.000 rupiah. Ini adalah laporan posisi keuangan konsolidasian per 31 Desember 2019. Alhamdulillah, baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang contoh kasus laporan keuangan konsolidasian dengan transaksi istimewa. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.